Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal kiram, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di 24 Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, merupakan babak final kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga merupakan bagian daripada dalil yang menjadi motivasi bagi kita semua sebagai makhluk yang penuh dengan perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan ihtisab mereka kepada Allah, karena berharap pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya yang sudah berlalu. Begitu juga orang-orang yang melaksanakan qiyamul Ramadan atau tarawih atau tahajud atau qiyamul lail, apapun itu maknanya, semuanya sama, yaitu salat di malam hari di bulan Ramadan, mengisi waktunya dengan salat tilawatil Quran, maka Allah pun akan mengampuni daripada dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka kita manfaatkan 10 hari terakhir ini dengan menghidupkan malam kita, kemudian juga membangunkan keluarga dan mengencangkan daripada ikat pinggang sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah di 10 hari terakhir syadda mi'dharuh, mengencangkan ikat pinggang, ya. Kemudian wa ahya lailuhu, menghidupkan semua malam-malamnya dihidupkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian wa aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya untuk berzikir, untuk bangun melaksanakan salat. Dan apabila ya kita salat di malam hari di bulan Ramadan untuk jumlah rakaat, silakan, kita bisa 11 rakaat ya dengan witir. Kita bisa juga dengan 20 rakaat tanpa batasan rakaat pun, sesuai dengan penjelasan dari para ulama, itu tidak jadi masalah. Adapun salat malam yang terbaik adalah masna, yaitu kita 2 rakaat kemudian salam, 2 rakaat salam. Apabila kita mampu dengan bacaan yang panjang seperti membuka mushaf atau kita memiliki hafalan, tafadhol, silahkan, tidak jadi masalah. Itu jauh lebih baik. 1 rakaat bisa 1 lembar, sehingga selama 10 hari terakhir ini kita bisa menghatamkan Al-Quran di sholat kita. Kalau kita menghatamkan Al-Quran di luar sholat, sudah menjadi hal yang biasa. Tapi kalau menghatamkan Al-Quran pada saat kita sholat, ini adalah perkara yang luar biasa. Maka ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita manfaatkan waktu-waktu kita di 10 hari terakhir ini, dan hari ini adalah 24 Ramadan, untuk beramal soleh, dan nanti malam adalah malam ganjil, kita kejar malam Lailatul Qadar. Taib. Pada hari ini kita akan membahas, yaitu dari Kitabul Jami' yang merupakan karya besar seorang imam, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dan ini adalah berada di dalam kitab Bulughul Maram, yaitu bab-bab yang terakhir. Dan di dalam Kitabul Jami' ini ada bab yang namanya Zuhud wal Wara'. Zuhud adalah seseorang yang menjaga diri dari hal-hal yang tidak berfaedah. Mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan dan juga tidak menghabiskan hartanya dan fasilitas yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka orang yang zuhud adalah orang yang memanfaatkan semua harta yang Allah berikan kepadanya untuk mencari wajah Allah tabaraka wa ta'ala, bukan untuk yang lain, bukan untuk maksiat. Karena dunia yang kita dapatkan mal'unah,
semuanya terlaknat, kecuali yang senantiasa berzikir kepada Allah dan senantiasa taat kepada Allah, dan kemudian kita juga menjadi seorang alim dan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka sarana dunia yang Allah berikan kepada kita jangan membuat kita tertipu sehingga kita menjadikan dunia ini tempat untuk berfoya-foya dan kita lupa kepada kehidupan akhirat. Maka orang yang zuhud adalah orang yang menggunakan semua fasilitas dari harta yang Allah berikan untuk kebaikan. Maka Rasulullah SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad bima yadayun nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kalian terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian di dunia ini. Yakni zuhud adalah hanya memanfaatkan harta untuk hal-hal yang penting dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Dan kemudian wadhad bima yadayun nas, dan zuhudlah kita terhadap apa yang ada di antara manusia, maka manusia akan mencintai kita. Taib. Karena memang ada dua tali besar yang harus kita pegang, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Allah berfirman, duribat alaihim dhillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Sesungguhnya kalian akan berada di dalam kerugian dan kehinaan kecuali dengan dua, hablu minallah wa hablu minan nas, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertauhid kepada Allah dan kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi, buhul iman yang paling kuat, awsaqul ural iman, di antaranya adalah al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Tali iman yang paling kokoh adalah kita mencintai karena Allah dan membenci pun karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian wara adalah seseorang yang menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Rasulullah SAW bersabda, An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwan Nu'man bi isba'ihi ila udhunaihi. Dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dan kemudian Nu'man bin Bashir itu menunjuk dengan jarinya itu ke telinganya. Ya, menunjuk dengan jarinya ke telinganya. Baik. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa daripada hadis ini? Rasulullah SAW beliau bersabda, innal halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun wa bainahuma umuru mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram qarra'i yar'a haula al-him yushiku an yaqa'a fi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahya al-qalb. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Jadi hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram jelas. Allah tabaraka wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita tentang perkara-perkara yang halal, tentang perkara-perkara yang haram. Tidak samar. Perkara yang halal sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari makanan-makanan yang ada di muka bumi, dari penghasilan-penghasilan yang Allah sediakan kepada kita dalam ma'isyah. Allah buka dalam urusan ma'isyah itu bukan perintah yang kita cari, bukan dalil yang memerintahkan yang kita cari. Berbeda dengan ibadah. Asal daripada setiap ibadah adalah batil hatta tuqimud dalil, sampai adanya dalil yang menerangkan. Apabila ibadah yang kita lakukan di dalamnya tidak ada dalil yang menerangkan, maka ibadah itu akan tertolak. Ibadah itu akan terancam tertolak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang-orang yang beramal, yang amal itu adalah bukan bagian daripada perintah kami, maka semuanya akan tertolak. Tapi dalam urusan muamalah, al-aslu fil muamalati al-ibahah. Dasar dari setiap muamalah kita dengan manusia, ma'isyah, adalah ibahah, sesuatu yang mubah.
hatta tuqimud dalilu ala tahrimiha, sampai ada dalil yang mengharamkan. Maka hal-hal yang halal itu sudah dijelaskan oleh Allah, dan hal-hal yang haram sudah dijelaskan. Tapi perkara di antara halal dan haram, dari kadarnya, dari jenisnya, dari jumlahnya, dari mendapatkan hasilnya, ada hal-hal yang samar-samar, umur mustabihat, yaitu adalah perkara mustabihat, perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsiran minan nas. Rasulullah menegaskan kepada kita, akan banyak manusia yang tidak tahu dengan hal ini. Maka ketika kita berbicara tentang masalah syubhat dari makanan-makanan kita, dari apa yang kita konsumsi, yang mengetahui halal dan haram, tentang hal-hal yang syubhat, ini jatuh kepada yang halal atau ini jatuh kepada yang haram, atau ini jatuh kepada yang makruh, itu kita merujuk kepada perkataan para ulama. Karena hanya para ulama yang mengetahui betul mana yang halal, mana yang haram. Ketika kita ingin mengkonsumsi biawak, ingin mengkonsumsi kopi luwak, ketika kita ingin mengkonsumsi rokok, ketika kita ingin mengkonsumsi minuman-minuman suplemen yang bisa memberikan semangat kepada kita, mengkonsumsi buah-buahan yang difermentasi, mengkonsumsi jus yang sudah terdapat busa di atasnya, kita tanyakan kepada para ulama. Tidak mungkin kita mengetahui kadar hal demikian itu kecuali dari para ulama. Maka jangan pernah kita mengkonsumsi apapun kecuali kita tahu bahwa itu betul-betul halal dan itu betul-betul tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang prasangka kita menganggap sesuatu itu halal karena kita suka. Oh, ini halal, ini baik menurut saya. Satu contoh misalkan, orang yang suka dengan minuman-minuman fermentasi, orang yang suka dengan daging biawak, ya, ad-dhab, ya, apakah itu ad-dhab atau al-waral? Ya, karena biawak itu disebut dengan al-waral, ya, sedangkan ad-dhab itu adalah semacam tokek, ya, yang itu yang berada di gurun. Ya, maka para ulama berselisih dalam urusan biawak tersebut. Apakah dia termasuk ad-dhab, yang sebagaimana dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad, ya, rahimahullahu ta'ala, ketika ada orang bertanya tentang ad-dhab, kata dia boleh, berikan kepada aku. Begitu pula Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Maka kita harus tahu apa hukum daripada biawak tersebut. Ketika kita ragu terhadap hukum-hukumnya, terjadi perselisihan di kalangan para ulama, kita tinggalkan jauh lebih baik. Ketika kita ingin mengkonsumsi makanan, minuman suplemen, atau kita mungkin ingin meminum buah-buah yang berfermentasi, kita tanya kepada para ulama, ya, misalkan tape atau ketan tape dan lain sebagainya, kita tanya kepada para ulama, ya. Penjelasan dalam masalah ini berbeda tempat. Taib. Begitu juga ketika kita ingin mendapatkan penghasilan, kita ingin bekerja, maka lihat daripada perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dengan tegasnya beliau mengatakan, la yattajiru fi suqina illa man faqiha akil riba. Tidak boleh seseorang itu berdagang, berjual beli di pasarku ini kecuali orang yang mengetahui tentang fikih riba, halal dan haram. Dan dengan tegasnya Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menegaskan, siapa saja orang-orang yang berjual beli, man istajara, siapa orang yang berjual beli, ya, apakah itu menjual barang atau menjual jasa, dia bekerja di sebuah perusahaan, walam ulima bihi, sedangkan dia belum mengenalnya halal dan haramnya, irtatoma sumartatoma, dia akan jatuh ke dalam makanan-makanan dan penghasilan yang haram, yakni riba, dan dia akan jatuh terus karena dia tidak tahu. Maka hanya orang-orang yang faham agama dan mengetahui tentang fikih, kemudian dia baru mengerjakan, ini terjaga.
Maka apa daripada sabda Nabi SAW tentang halal dan haram, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat? Kata Nabi SAW, "Faman ittaqa syubhat." Lihat jaminan dari Nabi. Siapa saja orang-orang yang mereka itu menjaga diri daripada hal-hal yang syubhat, menjaga diri daripada hal-hal yang samar-samar. Dia tidak mau bertanya kepada para ulama. Mungkin di kalangan ulama masih terjadi perselisihan, tapi dia menjaga diri. Oh, pekerjaan ini menurut para ulama terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Oh, cara berdagang seperti ini menurut para ulama haram, ditinggalkan. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang menjaga diri daripada hal-hal yang syubhat, maka dia telah menjaga urusan agamanya, ya, dan urusan hidupnya. Tapi dengan tegas Rasul mengatakan, faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa orang yang betul-betul dia jatuh kepada yang syubhat, dia tidak mau bertanya kepada para ulama, dia tidak mau menjaga diri, dia konsumsi makanan yang dia suka, lalu dengan bizamihim, dengan pendapatnya, dengan prasangkanya, dengan zonnya, ini benar, ini bagus, kemudian didebat, didialog kepadanya, diberikan nasihat kepadanya, ini haram menurut para ulama, oh tidak, ini bagus. Karena kenapa? Sudah ada rasa suka dalam dirinya kepada makanan-makanan tersebut dan kepada penghasilan yang dia tidak mau berpindah darinya. Manusia kalau sudah punya penghasilan dunianya, itu sangat sulit untuk dikotak-katik, diberikan nasihat, sangat sulit. Maka pesan dari para sahabat Nabi, bahkan dari Rasulullah, fahami dulu ilmu agama, baru kita mencari harta. Jangan sampai harta kita ini atau daging yang tumbuh dari tubuh kita ini dari yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu lahmin nabata min syukhtin fannaru aula bihi. Semua jenis makanan, semua jenis daging yang tumbuh dalam tubuh kita, kullu lahm, semua daging yang tumbuh dari dalam tubuh kita, ya, dari sesuatu yang syukhtin, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, fannaru aula bihi, maka neraka jahanam itu adalah sebagai tempat kembalinya. Apakah itu dia memakan, bertransaksi dengan cara ribawi, sebagaimana kita kenal bahwa riba adalah merupakan perbuatan dosa yang sudah ada pada zaman Nabi Musa alaihi salam, dan dilarang Bani Israel untuk melakukan riba. Wa qad nuhu anhu, sudah dilarang. Begitu juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian mendekati riba, jangan kalian melakukan riba. Ada afa mudha'afa yang berlipat-lipat. Maka dasar daripada riba kita faham, kullu qardi jaro naf'an fahuwa riba. Segala jenis pinjaman yang menghasilkan manfaat, maka itu adalah riba. Maka jelaskan oleh Ibnu Abbas dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, idza aqrada qardan fahamalahu ala dabatin au ahdalahu, apabila kalian itu, ya, kata Nabi SAW, ya, afwan, ya, ada motor, ya, apabila kalian itu memberikan hutangan kepada seseorang, ya, maka kata Nabi SAW, fahamalahu ala dabbatin, orang tersebut menyuruh kalian untuk menumpangi kendaraannya. Kamu sudah menghutangi saya, silahkan tumpangin kendaraan saya, pakai kendaraan saya, pakai motor saya, kamu sudah ngutangin saya. Au ahdalahu, atau memberikan hadiah. Dengan adanya hutang ini aku berikan hadiah. Kamu berikan kepada saya pinjaman 20 juta, 50 juta untuk modal pembuatan pabrik kue. Kemudian orang yang meminjamkan tersebut setiap kali ingin memberi kue, udah tidak usah dibeli, saya kasih. Pokoknya intinya setiap hari kamu saya kasih, Bapak tenang saja. Jadi Bapak tidak perlu lagi beli roti, tapi Bapak kasih modal saya akan berikan roti kepada Bapak setiap harinya, karena saya punya pabrik roti yang dibuat dari hasil pinjaman Bapak. Ini adalah sesuatu yang haram. Begitu juga dalam urusan ar-rahan, yaitu adalah pegadaian. Ya, gadai dalam Islam boleh, tapi apabila dimanfaatkan seperti sawah yang digadaikan, kemudian hasil daripada sawah diambil oleh orang yang memiliki uang, maka ini adalah riba. Kemudian juga gharar, di dalamnya terjadi gharar. Kemudian zulm, kezaliman, kemudian maisir, terjadi perjudian, qimar, dan juga semua daripada dosa-dosa yang haram, ya. Maka saudaraku sekalian,
Ya, ini adalah akibat daripada memakan makanan yang haram. Maka karena kata Nabi SAW ada sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan datang kepada manusia satu zaman, la yubali ahadukum bima akhdhal mal. Orang itu tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, dari halal atau dari jalan yang haram. Ini menjadi permasalahan. Karena manusia dengan dunia itu khalwatun khudrah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia itu memang sangat indah. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, dan ini diriwayatkan oleh Hakim Ibnu Hizam, ya, Ibnu Hizam. Sesungguhnya dunia itu indah, sangat indah dunia itu, ya. Tapi kalau kita mengambilnya dengan cara yang benar, menggunakannya dengan cara yang benar, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita semua. Kita kembali lagi bahwa siapa saja orang-orang yang jatuh kepada perbuatan syubhat, dia tidak tahu halal dan haram, maka dia akan jatuh kepada yang haram. Sangat disayangkan ketika kita beribadah kepada Allah tapi dengan cara yang haram. Kita punya motor, tapi motor kita adalah kredit ribawi. Kita punya mobil, dengan bangga kita bawa ke kajian, kita bangga bawa untuk sholat berjamaah, tapi rupanya mobil kita didapatkan dengan cara yang haram. Kita punya rumah, tempat mendidik anak-anak kita, tapi rupanya rumah itu didapatkan dari kredit yang haram. Padahal 1 dirham riba itu lebih berat daripada berzina, ya, itu lebih berat daripada berzina dengan ibu kita sendiri, ya. Dan juga dosa riba yang paling kecil lebih berat daripada berzina dengan ibu sendiri. Sedangkan 1 dirham riba itu lebih buruk daripada 36 kali berzina. Maka ikhwati fillah, janganlah kita cinta kepada dunia. Karena dunia ini banyak menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dunia ini telah banyak menipu orang-orang terdahulu dan menghancurkan mereka. Karena sebabnya kehancuran umat terdahulu adalah karena dunianya dan karena wanitanya. Fattaqud dunya fattaqu fin nisa, kata Rasulullah. Takutlah kalian terhadap urusan dunia dan takutlah kalian terhadap urusan wanita. Yang terakhir daripada hadis ini, ala wa inna fi jasadi mudghah, dalam diri kita itu ada segumpal darah. Dalam diri kita itu terdapat segumpal daging. Ya, apabila daging tersebut baik, maka semuanya akan baik. Apabila buruk, maka semuanya akan menjadi buruk. Dan makanan yang syubhat, makanan yang haram itu akan mengotori hati. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, sungguh orang memakan makanan yang haram, hatinya akan kotor dan kemudian akan sulit diberikan nasihat dan semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir saya sampaikan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifa in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Akhrajahul Bukhari. Kata Nabi SAW, ini menjadi peringatan buat saya khususnya, dan juga bagi peringatan bagi kita semua, orang-orang yang hidup di dunia ini, yang melihat hiasan-hiasan dunia yang fana ini. Kata Nabi SAW, ta'isu abad dinar, sungguh celakalah budak dinar. Orang-orang yang mencari dinar dengan cara yang mereka suka, mengejar dinar. Dinar itu adalah salah satu mata uang daripada emas, ya, mata uang dari emas, atau senilai dengan, ya, 4,250 gram emas murni. Maka merugilah, celakalah orang-orang yang budak dinar. Ya, bukan mencari dinar saja, bukan dimaksud dengan itu. Ya, kita dengarkan hadis ini. Kemudian budak dirham. Kemudian juga budak qatifah, pakaian-pakaian yang tebal-tebal, pakaian yang bagus-bagus, atau dalam riwayat lain khamisah, itu pakaian yang bagus-bagus. Pokoknya kalau udah ngeliat pakaian yang bagus sudah terpesona dia, ya. Wah, dia mau beli sehingga menghabiskan uangnya untuk pakaian-pakaian tersebut, ya. Lalu apa kata Nabi? In u'tiya radiya, salah satu sifat budak dinar, apabila diberikan maka dia ridha. Apabila tidak diberi, maka dia tidak ridha. Subhanallah, ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Jadikan dunia ini sebagai fasilitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah akhir daripada Ramadan. Ya, saya berpesan kita tunaikan zakatul fitr. Karena zakatul fitr adalah merupakan zakat
yang akan membersihkan orang-orang yang berpuasa daripada fahisyah, daripada perbuatan yang sia-sia selama dia melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tetapi zakatul fitr yang terbaik itu diberikan, terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang waktunya. Ada yang mengatakan dari awal Ramadan, ada yang mengatakan kapan saja diberikan, ada juga yang mengatakan 2 hari sebelum hari raya, ada juga yang mengatakan pada hari-hari rayanya berpagi-pagi kemudian dia memberikan kepada fakir miskin. Tapi dalam kondisi pandemi yang seperti ini, ya, kita mendahulukan zakatul fitr, itu lebih baik. Begitu juga zakatul mal. Apabila kita memiliki harta dan itu bentuknya adalah harta emas, maka emas nisabnya adalah 85 gram. Atau ya, nisabnya itu adalah 85 gram atau 20 dinar. Ya. Kalau perak maka 200 dirham. Maka kalau kita punya uang di tabungan kita, ini adalah uang kuartal, ya, yaitu mata uang, maka diambil dari 2, ya, emas dan juga perak, ya, diambil dari 2 hukum tersebut. Tapi yang paling rendah di antara keduanya yaitu adalah perak. Saat ini perak yang murah, ya, senilai 895 gram perak atau 200 dirham. Apabila kita sudah memilikinya 6 juta di tabungan kita, dan itu bukan adalah benar-benar tabungan dan sudah bertahan selama 1 tahun, ya, maka kita keluarkan. Kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala hanya 2,5%. Ya, dan memajukannya itu akan membahagiakan hati orang-orang fakir. Karena siapa yang membantu meringankan beban kaum muslimin khususnya di masa pandemi seperti ini, membebankan para ahlul ilmi, ya, meringankan beban orang-orang fakir dan miskin yang beribadah kepada Allah, itu jauh lebih baik. Maka berikanlah zakat kita kepada orang-orang yang betul-betul berhak untuk menerimanya, mustahik. Bukan hanya para pengemis-pengemis di pinggir jalan kemudian kita berikan pada mereka, padahal mereka menunggu zakat-zakat dari yang lain. Lalu bagaimana dengan ibadah mereka? Bagaimana dengan ibadah mereka? Maka ikhwatal kiram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan zakat yang tentunya kita akan mendapatkan jariyah yang besar dari Allah karena kita memberikan zakat kepada ahlul ilmi, kepada orang yang beriman, kepada orang yang beramal saleh. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Hadza wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.